Ya dari Pulau Dewata kita terbang ke Kalimantan ya. Oh, kita terbang ke Kalimantan. Jadi buat Mas Jeffrey, iya, ini forum ini kayaknya cukup cukup representatif begitu ya. Tadi Malang, kemudian ya Mas Jeffrey Tarantang, tepuk tangan Mas Jeffrey dengan judul nilai-nilai Islam Wasatiyah dan falsafah Huma Betang. Tadi saya sedikit dikasih spoiler tentang Huma Betang sama Kang Supriyadi. Itu cukup menarik saya kira. Jadi silahkan dipaparkan ke kita semua biar kita bisa belajar juga. Monggo Mas Jeffrey, 7 sampai 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada panitia ya. Kemudian yang terhormat dan terpelajar Bapak Samsul Ma'arif. Ya. Yang terhormat terpelajar juga moderator kita Mas Anwar ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang mengikuti International Conference ya. Moderation ini. Jadi saya kebetulan ini sebenarnya dijebak ya sebenarnya. Karena kebetulan saya ini dosen IAIN dan juga pengurus rumah moderasi ya, kebetulan saya sekretaris. Saya tanggal 18 itu dihubungi oleh Pak Ahmad Supriyadi ya, Pak Dr. Supriyadi, itu minta artikel tentang moderasi katanya. Saya kebetulan ada tulisan ya, jadi ini saya nggak tahu, itu disubmit oleh beliau. Oh ternyata kata beliau tanggal 26 ya, 25 itu kita dihubungi, disuruh berangkat aja katanya. Nah, jadi persiapannya saya mungkin ini aja ya, sebagian foto dan juga teks ya. Jadi bukan PowerPoint tapi PowerText nantinya. Jadi ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya ada nilai-nilai wasatiyah ya dalam falsafah Huma Betang. Jadi falsafah Huma Betang itu kita punya namanya di sana rumah adat ya. Rumah adat itu rumah Betang. Pak Supriyadi dari Kalimantan Selatan juga mungkin sudah tahu ya. Jadi uniknya di falsafah ini rumah Betangnya, orang Dayak itu kemudian biasanya orang Dayak itu di pinggir sungai tinggalnya. Nah jadi sebelum Indonesia merdeka, saya kebetulan juga Pak mahasiswa juga masih mahasiswa S3 ya. Jadi meneliti juga tentang kembang Anoy. Jadi dulu itu tahun 1894 itu sudah ada orang Dayak Islam. Nah jadi kalau ada penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa orang Islam Dayak itu baru aja, oh itu enggak, itu salah. Nah itu ya. Jadi ada moderasi ternyata di Huma Betang ini. Nah, Huma Betang ini rumah besar ya. Itu ada kamar-kamarnya sebenarnya di dalamnya. Ini yang tadi aja Pak, kita balik ke rumah Betang aja. Nah, ini ada kamar-kamarnya. Jadi setiap kamar itu diisi oleh keluarga-keluarga masing-masing. Nah, ini ada perbedaan di dalam sini. Nah, jadi bagi yang beragama Islam itu dia tinggalnya di rumah Betang sama dengan yang lain ya. Tapi untuk dia makan, minum dan lain sebagainya, dia tinggal di hulu sungai untuk orang Islam. Nah, itu cara menghormatinya ya. Jadi yang Islam karena dia tidak bisa memakan makanan tertentu ya, hewan dan binatang tertentu, maka ditaruhlah di hulu sungai. Yang di hilir yang agama Nasrani, kemudian ada yang juga Keharingan, Katolik dan lain sebagainya. Saya kebetulan Pak Samsul Ma'arif dan kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, ibu saya kebetulan mualaf ya. Mualafnya itu jalur Muhammadiyah. Nah, kalau saya ya enggak, bukan Kristen, Keharingan. Keharingan kalau ibu saya. Jadi ibu saya dulu dapat beasiswa dari Muhammadiyah ya, dapat hidayah. Nah, itu. Kalau saya jadi kalau saya ini Bapak itu NU ya. Saya kebetulan warga Nahdien ya. Di sini dan juga saya dosennya dosen hukum Islam. Jadi keras agak mungkin dari sisi syariat ya, karena saya ini pengawal syariat Bu. Wah, itu. Tegakkan syariat meski langit akan runtuh. Wah. Jadi di sini dalam kehidupan falsafah Huma Betang ini itu kita tidak ada istilah moderasi di sana, tapi kita sudah implementasi moderasi. Jadi ketika ada program Kemenak tadi dikatakan juga kemarin oleh Ibu Alisa Wahid, ya, saya kebetulan instruktur TOT juga itu dengan kawan-kawan dan lain sebagainya, ketika kita berbicara ini di Kalimantan Tengah, itu kita seakan-akan bicara barang lama, tapi lagu baru. Nah, jadi recycle. Jadi di sana itu nanti mungkin Pak Dr. Samsul Ma'arif nanti bisa main-main ke Kalimantan Tengah, Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin mengisi Indigenous People di UPI ya, itu kebetulan ada 40 negara pesertanya. Itu mereka tertarik dengan Pasar Huma Betang ini. Kenapa? Karena kita di sana ada wisata moderasi.
Nah, jadi Islam Kristen. Makanya tadi slide yang pertama ya, yang judul pertama bisa back ya ke slide pertama. Nah, ini di Kalimantan Tengah, di sana itu mudah bangun rumah ibadah, tapi tidak pernah disorot media. Karena media itu sukanya yang negatif dibanding yang positif. Nah, jadi ini masukan juga untuk media juga untuk moderasi itu ternyata tidak cuma gerakan, tidak cuma slogan, tidak hanya kerjasama, tapi media juga memiliki kunci, memiliki peran ya untuk menggerakkan moderasi. Nah, jadi ini beda nih ya, ini beda. Ini biasa kalau seperti ini. Lanjut ya. Saya tidak banyak cerita, nanti storytelling aja ya. Slide-nya lewat aja. Lanjut ya. Nah, ini bisa diputar sebenarnya ya. Ini sebentarnya nggak sampai 1 menit ya. Bisa nggak diklik? Bisa? Nggak bisa? Nah, diklik ini dari YouTube ini ya. Cuma ini nggak dapat rekor muri ini. Nah, ini program kita disebut Bumi Tukang Bunga ya, atau Bumi Pancasila. Itu nggak sembarangan, karena Bumi Pancasila ada di Kalimantan Tengah sebenarnya. Ya. Nah, ini ada sebenarnya kita punya 13 kabupaten atau kota, punya filosofi belum bahasan kebebasan, artinya kita hidup dengan beradab. Agama apapun Anda, ya, suku apapun Anda, bahasa apapun, itu kita hidup dalam kebersamaan. Tadi dari Bu Ika tadi reso ya. Nah, istilahnya kalau di nah ini apa beda? Jadi tidak hanya sekitar rumah, tapi juga falsafah hidup orang di Kalimantan. Sedikit aja nih. Lanjut lagi Pak. Ya, lanjut lagi. Ya, nggak ada, itu sedikit singkat aja. Nah, ini terus ya, lanjut aja ya. Ini secara apa namanya, secara teoritis saya lanjut aja terus ya. Lanjut terus. Nah, ini kearifan balik Pak. Ya, kearifan lokal di Kalimantan Tengah tercermin dalam falsafah Huma Betang yang telah terbukti relevan menjaga kondisivitas masyarakat. Jadi kalau kita bicara hari ini digital space ya, moderation and digital space, itu di Kalimantan Tengah itu sulit untuk hoax. Karena fakta realitas dibanding fakta digital, itu mereka lebih percaya kepada fakta realitas. Nah, ini ya. Oke, lanjut ya, lanjut aja. Nanti bisa dibagi. Nah, ini 13 dan kabupaten kota, saya kebetulan memang menulis tentang falsafah Huma Betang ya, concern dari 2017 sampai sekarang juga, dan meneliti Huma Betang juga sebagai bahan disertasi, dan insya Allah saya mendapat dukungan juga dari Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengabadikan Huma Betang ini dalam nanti peraturan daerah. Disertasi saya mendapat bantuan 25 juta dari Gubernur. Ya, gitu. Karena ini local wisdom salah satu bagian dari moderasi beragam. Lanjut ya. Lanjut, ini metodologi penelitiannya. Kalau wasatiyah ini disampaikan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin ya, itu kata beliau di Belanda, saya kebetulan itu ikut acara itu di Belanda waktu itu, bicara tentang wasatiyah. Tapi dalam konteks yang berbeda, tapi tetap mengait kepada Huma Betang ini juga. Terus lanjut ya, lanjut. Oke, ini lanjut aja Pak ya. Nah, kalau ini biasa ya, ini pemandangan yang biasa, ini tidak hanya satu, tapi di beberapa gang. Jadi uniknya di Kalimantan itu ada paham-paham yang kemarin mencoba untuk memisahkan toleransi menjadi intoleran. Ini kan sudah baik nih ya. Hari Jumat itu parkirnya boleh di gereja. Hari Minggu yang Nasrani itu parkirnya ya, sehingga ada kemarin paham yang bicara seperti ini, bahwa oh ini harus dipasang berdua ini supaya ini melawan Islam dan Kristen dan lain sebagainya, Katolik. Itu tidak sebenarnya. Jadi kenyataannya mereka memang hidup berdampingan. Nah, yang rame hari Minggu, Pak. Hari Minggu ini rame kalau hari Minggu. Jadi saut-sautan antara gereja dan masjid gitu. Jadi ini yang menarik seperti itu. Kalau kita areanya hari Minggu pas kena, nah itu. Hari Jumat pas kena misa agung, nah itu menarik. Itu nggak ada masalah. Yang jaganya GP Ansor, Banser, dan pemuda jemaat gereja itu yang jaga di jalan. Nah, itu moderasi itu. Ya, lanjut ya. Iya benar Pak, itu berkahnya. Lanjut terus ya. Lanjut, saya masuk ke dalam pelacakan. Terus lanjut Pak. Lanjut ya. Terus ini pilarnya ini kurang lebih sama dengan tasamuh dan lain sebagainya secara konseptual dan teoritis. Lanjut aja. Lanjut, oke. Nah, ini sejak dulu masyarakat Kalimantan Tengah sudah terbiasa dengan perbedaan,
sudah tidak pernah terjadi konflik, tidak sedikit anggota keluarga dalam satu rumah beragama Kristen, Islam, keharingan. Nah, jadi yang menarik ini di wilayah perkampungan biasanya itu ada anak-anaknya yang masuk Islam, orang tuanya beragama berbeda. Kalau anaknya pulang kampung itu mau nyembelih ayam, dia harus datang dulu ke rumah ustadz. Nah, ini datang dulu ke rumah ustadz, disembelih ya, baru disembelih itu nanti. Nah, ini perbedaan tapi menghormatinya luar biasa. Jadi kalau nanti Mas Anwar datang ke Kalimantan ya, nanti ke rumah Betang, itu nanti ditanya, ini Mas Anwar ini Muslim atau tidak? Kalau Muslim, masyarakatnya beli gelas baru, piring baru. Ya, jadi seperti itu. Saya kemarin teman saya dari dari Kudus ya, kebetulan pengelola jurnal Q1 nomor 3 Asia itu dia datang isi acaranya sebentar aja, tapi dia mau minta tolong antarkan saya ke rumah Betang, ke kampung, mau lihat filosofi itu. Oh, sampai sana. Jadi kita di Kalimantan Tengah itu saya sudah ajukan juga ke Pak Gubernur bahwa kita nanti menginginkan wisata moderasi. Jadi nanti memang dari saya kebetulan anggota BKPRMI dan juga anggota Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi kita nanti ada kegiatan mengundang Pak Menteri Usmen, kita undang untuk seminar moderasi. Nah, itu yang kita bisa bawa karena peneliti itu kan memotret fenomena sosial menjadi sebuah karya tulis. Lanjut, karena harus ada kesimpulan secara paper ya. Nah, ini kalau berbicara tentang nilai-nilai wasatiyah, kita mengambil dari buku moderasi beragama Kementerian Agama ya. Ini tahun 2019 ya. Ada komitmen kebangsaan, ada toleransi, ada anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal. Ini sebenarnya 6 pilar ini terkandung juga dalam falsafah Huma Betang tadi. Ya, lanjut. Pertama nilai kesamaan ya, gotong royong ya, andep namanya kalau dalam istilah bahasa Dayaknya itu, kalau dalam bahasa Qur'annya tahun. Gitu. Nah, ada nilai kekerabatan disebut pula atau pahari ya. Kalau di Banjar itu dang sanak, Pak. Nah, dang sanak. Ya, pepadaan. Nah, itu kekeluargaan itu ada di dalam prinsip multi ukhuwah. Ini ada semua ayatnya ya. Ketiga etika ya, sopan santun, ini belum bahadat tadi. Jadi di Kalimantan Tengah itu nuansa apa namanya adatnya itu dia tidak berbenturan dengan agama dan juga negara. Nah, itu lanjut, oke. Nah, keempat nilai kesetaraan ya. Nah, ini Huma Betang nih setara semuanya ya. Kemudian kelima toleransi ya, dan keenam nilai musyawarah mufakat. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan begini, ketika yang Muslim, karena dia berbeda dengan yang lain ya, karena di aspek tertentu untuk taharah ya, jadi mungkin ada masyarakat Dayak yang memelihara anjing kemana. Sekarang di era modern memang mereka memisahkan diri di rumah-rumah modern. Ya. Dan itu tidak hanya yang Muslim dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kebetulan di Kalimantan Tengah, kalau Ustadz Abdul Somad bilangnya mengucapkan selamat Natal itu haram, mengikuti satu kaum, kalau di Kalimantan Tengah malah aneh, nggak mengucapkan. Karena kita dalam satu keluarga itu ada beda-beda agama. Jadi multi religionnya, ya, multi religionnya ini kajian Pak Samsul Ma'arif itu sudah terimplementasi di kita. Gitu. Nah, jadi ini Huma Betang tadi filosofinya. Jadi kesimpulannya bahwa moderasi beragama tidak memandang beda kepercayaan yang dianut masyarakat, tetapi moderasi memandang bahwa beragama harus mampu memandang perbedaan secara moderat, bukan dengan radikal dan liberal. Urgensi falsafah Huma Betang sebagai pedoman hidup masyarakat di Kalimantan Tengah berkaitan erat dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang selaras dengan terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penguatan moderasi beragama. Nah, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, stabilitas umat beragama dengan damai dan rukun dalam keberagamaan. Terdapat 4 pilar Huma Betang tadi, yaitu nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kesetaraan, dan nilai toleransi ya terakhir. Nah, ini nilai-nilai falsafah Huma Betang tersebut terbukti memiliki titik temu dan koneksi dengan nilai-nilai prinsip moderasi Islam yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi kalau temuannya dari Profesor saya lupa nih, yang tafsir Milkul Yamin dari UIN Sunan Kalijaga ya, Pak Sahiron itu menemukan dalam yang berbicara moderasi itu Ar-Razi, tapi kalau kita di Kalimantan ini temuannya Pak ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai budaya kearifan lokal khususnya masyarakat Dayak Kalimantan Tengah tidak bertentangan, bahkan selaras dengan ajaran Islam secara moderasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dalam suatu karya ilmiah dan karya akademik pasti ada celah dan perbedaan, dan
mungkin banyak kekurangan ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kang Jeffrey ya. Yang saya suka dari ICROM ini kan kita itu bukan cuma pengamat atau peneliti, tapi juga sekaligus praktisi dan pegiat, gitu kan. Saya kira teman-teman semua di sini juga di rumahnya masing-masing ataupun di daerahnya masing-masing juga sama-sama mengupayakan agar moderasi beragama itu enggak cuma sekedar apa ya istilahnya tagline, tapi juga hadir di dalam ya perbincangan publik